Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian rutin Tafsir Ibnu Katsir Masjid Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Kediri, yang semoga kita bersama senantiasa dimuliakan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, ini pengajian pembuka untuk Kediri Raya, maka kami sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal a'idin wal faizin kullu 'am wa antum bi khair. Semoga Allah taala menerima semua amal kebaikan kita di bulan Ramadan dan Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, dan semoga Allah taala senantiasa menjadikan kita istiqamah di atas amalan-amalan ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ini namanya bidayatul khair. Bidayatul khair itu pembukaan yang terbaik. Ini pembukaan tapi sudah mulai kembali rame lagi. Dan untuk saya pribadi, rame tidak rame itu tidak penting. Untuk saya pribadi, rame tidak rame itu tidak penting. Yang penting ngaji. Yang penting apa? Ngaji. Cuma kemudian tidak bisa dipungkiri, kalau majelis itu rame, itu semangat. Nyampaikan juga semakin semangat. Datang ke pengajian juga semangat. Nah, maka karena ramenya majelis itu juga salah satu bentuk nyemangati saya dan nyemangati orang lain, maka tentu di sini ada pahala tersendiri. Maka panjenengan kalau ngaji, ikhtiarkan jangan sendirian. Kalau punya teman, temannya diajak. Punya tetangga, tetangganya diajak. Punya anak, anaknya diajak. Ada istri 1, 2, 3, 4. Kalau perlu semuanya diajak. Yang penting tidak bikin keributan di masjid ya. Antum semangat sekali antum. Yang penting bagaimana ngaji itu bisa senantiasa apa? Meriah. Senantiasa menjadikan majelis taklim itu tempat-tempat yang menjadi tempat kita kumpul. Maka saya berharap majelis taklim seperti ini jadikan suasananya itu menyenangkan. Jauhkan dari nuansa saling menjatuhkan, dari nuansa saling merendahkan, saling merasa benar sendiri, karena kita kesini carinya ilmu. Kalau kita datang sudah merasa ilmu kita penuh, ya gak iso diiseni, tidak akan terisi. Nah, maka saya ingat sekali di khataman kitab Ayyuhal Walad 2 tahun yang lalu, itu ada ucapan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, termasuk dituliskan oleh beliau di dalam Mukhtasar Kitab Minhajil Qasidin. Itu disebutkan di sana penuntut ilmu itu tercela kalau berdebat. Jadi penuntut ilmu ini seharusnya dia mencari ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk ajang perdebatan. Karena apa? Itu tugasnya para ulama. Itu tugasnya siapa? Para ulama. Sementara kita ini tugasnya menggali,
membaca, kemudian mengamalkan. Maka satu yang saya pegang betul dari Imam Ghazali tadi, di antara banyak ucapannya, perdebatan itu adalah amal yang paling berat ikhlasnya. Saya ulang ya, perdebatan itu adalah amal yang paling berat apa? Ikhlasnya. Padahal di setiap amal kita dituntut untuk ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Bukan cuma ikhlas, tapi Allah minta kita lurus. Itu yang Allah minta. Kemudian kata Imam Ghazali, selain ikhlasnya susah, maka debat itu memunculkan kesombongan dan ujub. Dan ini yang sekarang nampaknya sedang kita lihat bersama-sama ya. Yang bisa membantah merasa keren, yang dalilnya merasa lebih kuat akhirnya ujub. Dan ada kesan merendahkan orang lain. Itu lulusan mana? Coba. Itu kalimat-kalimat yang seharusnya tidak pantas dikeluarkan untuk sesama muslim. Nah, maka dengan itu hadirin, ayo kita bikin majelis ini semakin nyaman. Dengan apa? Ayo kita belajar saja, kita belajar bukan untuk mengkorek kesalahan orang lain, tapi untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di hadapan manusia penting, baik itu penting, tapi tidak lebih penting dianggap baik oleh manusia dibandingkan dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kembali pada surat Al-Mulk pada ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan sungguh telah kami hiasi langit dunia itu. Nah, langit dunia di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir adalah langit yang nampak oleh mata kita. Pemisah antara bumi dan langit. Jadi langit yang pertama itu dibilang sama'ad dunya, as-sama'ad dunya. Bimasabiha, masabih, misbah. Dan ini artinya bintang. Berarti bintang itu ada unsur menerangi. Ustaz, bintang kan cahayanya kecil. Bukan menerangi itu, tapi menerangi para nelayan untuk melihat arah. Itu juga penerangan secara ilmu. Bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan sebagian dari bintang itu rujum. Rajam apa? Lempar. Rujuman lisyayatin, alat pelempar siapa? Setan. Setannya siapa? Nanti ada dalam surat As-Saffat, itu setan yang berusaha mencuri berita langit yang diinfokan kepada siapa? Mama Loreng dan kawan-kawan. Diinfokan kepada siapa? Dukun-dukun itu. Dibilang satu info disampaikan dihiasi dengan 99 kebohongan. Kan seperti itu riwayatnya kan? Jadi kalau Anda percaya sama dukun, dukun gak sugi-sugi. Dukun yang sugih sebagian tok yang viral. Yang tidak viral ya pancet. Ya, dukun viral ada. Sugih. Dan sugih bukan gara-gara apa ya? Gara-gara bodoh-bodohi orang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar setan. Wa a'tadna lahum, dan kami siapkan untuk mereka setan tadi adzabas sa'ir, azab yang membara. Sa'ir artinya apa? Menyala. Azab yang apinya itu berkobar-kobar. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, dikatakan di sini, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa hiya al-kawakib allati wudi'at fiha min as-sayyarat wath-thawabit. Yaitu bintang yang sifatnya dua. As-sayyarat, yang bintang itu berpindah-pindah. Kalau bahasa kita apa? Bintang yang tidak menetap itu apa? Paliang. Alien, atau kita bilang mungkin meteor yang pindah-pindah itu ya. Dan ada yang
sayyarat itu pindah-pindah, ada yang ats-tsawabit. Tsawabit itu tempatnya tidak pernah pindah. Nah, yang tempatnya tidak pernah pindah ini yang kemudian digunakan nelayan untuk melihat apa? Melihat arah. Ini bayangin hadirin. Ini tahun berapa Ibnu Katsir nulis kitab ini? Itu sudah ngerti bintang sayyarat dan tsawabit. Sementara kalau ilmu pengetahuan modern baru tahu beberapa tahun yang lalu. Beberapa dekade kebelakangan ini. Setelah ada satelit segala macam, mereka punya nampaknya pesawat luar angkasa, sembuh bener bu salah ya, mereka pakai itu baru kelihatan teropong besar, baru ngerti. Sementara kalau yang dibaca Al-Quran aman. Maka sebenarnya sekolah-sekolah kita itu cukup ngaji Quran, yang penting yang di ngajeni itu bener dan luas. Maka ngaji Quran itu cukup. Kenapa? Para sahabat Nabi itu dididik Nabi Muhammad dengan pendidikan Al-Quran. Tidak ada yang lain. Dan mereka bisa hebat di usia mereka yang masih belia. Kenapa? Tidak banyak waktu terbuang. Fisika, kimia, biologi, apa lagi? IPS, sosiologi. Kita tidak mengatakan itu tidak penting. Lah, semuanya penting. Tapi itu bukan sesuatu yang diwajibkan semua orang harus ngerti. Yang semua orang harus ngerti itu adalah apa? Ya Al-Quran ini. Nanti setelah mereka mengerti, silakan kecondongannya kemana, kan begitu. Wa qawluhu wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan firman Allah, kami jadikan bintang-bintang itu pelempar untuk setan. Ada dhamiru fi qawlihi wa ja'alnaha ala jinsil masabih la ala ainiha. Jadi dhamirnya itu kembali kepada jenis, bukan kepada bintang secara nyatanya. Paham enggak? Karena kalau bintang secara nyata itu jumlahnya tidak berkurang. Sampai sini paham? Kalau tiap hari Allah gunakan untuk melempar setan, lama kelamaan apa? Habis. Nah, maka yang dimaksudkan pada ayat ini bukan bintang yang kemudian kelihatan di langit itu, tapi yang kemudian Allah ciptakan dari jenis yang sama, yang Allah siapkan ketika setan masuk, ini disiapin keluar, boom, 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 sehingga bintang-bintang yang di langit itu nampaknya tidak berubah jumlahnya. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Nah, sudah, maka dhamirnya kembali kepada jenis, bukan kepada bintangnya, sehingga pelempar setan itu sejenis bintang. Sejenis apa? Bintang. Li'annahu la yarmi bil kawakib allati fis sama, karena Allah tidak melempar setan dengan bintang yang ada di langit. Bal bi syuhubin min duniha wa qad takunu mustamaddatan minha wallahu a'lam. Dan dari sejenis bintang selain itu, dan boleh jadi Allah ciptakan sebelumnya yang sudah disiapkan untuk melemparnya. Jadi pelempar setan itu bukan bintang yang kita lihat di langit tadi kan, tapi apa? Sejenis bintang yang Allah siapkan ketika ada setan masuk mau mencuri berita, sama Allah langsung dikeluarkan. Sekelas Imam Ibnu Katsir di akhir kalimatnya ngomong apa? Wallahu a'lam. Terus sekelas kita kok mau sok-sokan sok pinter. Oh, pendapat saya paling pas ini, yang lain nyeleneh kabeh, ya tidak bisa. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir, dan kami siapkan lahum, humnya di sini siapa? Dhamirnya kembali kepada siapa? Asyayatin, kepada siapa? Setan. 'Adzabas sa'ir, azab api yang menyala. Ai ja'alna lisyayatin hadza al-khizya fid dunya wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir fil ukhra. Allah kasih buat setan dua kehinaan. Kehinaan di dunia apa? Ketika dia masuk ke langit untuk mencuri berita, Allah hinakan dengan dilempar dengan bintang. Itu kehinaan mereka di dunia. Nanti kehinaan untuk mereka di akhirat, wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Allah masukkan mereka ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Kama qala fi awali surati As-Saffat, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman pada awal surat As-Saffat. Allah berfirman dalam surat As-Saffat pada ayat yang ke-6 sampai ke-10. Ayat berapa? 6 sampai 10. Kalau 1 sampai 10
biasanya oleh teman-teman praktisi ruqyah, ini dipakai untuk meruqyah. Dalam keadaan semua ayat Quran itu ruqyah, semua, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Walaupun ada memang ayat-ayat pilihan yang dianggap lebih apa? Lebih manjur. Salah satunya ini, surat As-Saffat ayat 1 sampai 10. Nah, kalau dalam penafsiran ini pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Inna zayyana as-samaa'a dunya bizinatinil kawakib. Allah firmankan, kami hiasi langit dunia dengan hiasan apa? Kawakib, kaukab, nujum, bintang. Wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Dan bintang tadi kami siapkan untuk menjagani setan yang durhaka. Nah, maka kan sama. Ini bintangnya belum dipasang sama Allah, tapi masih dijagani. La yasamma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. Mereka itu nyuri-nyuri dengar ke tempatnya malaikat-malaikat di langit sana. Tapi apa? Wa yuqdhafuna min kulli janib. Setan itu kalau berusaha masuk itu ditembaki dari semua arah, semua penjuru. Duhura wa lahum 'adzabu wasib, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat mengerikan. Illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabul thaqib. Kecuali setan yang terlanjur bisa masuk, maka ketika dia mau keluar, dia dilempari oleh Allah seperti dengan anak panah yang menyala. Ya, bintang tadi ya. Qala Qatadah, Imam Qatadah berkata, innama khuliqat hadhihi an-nujum li thalathati khisal. Allah ciptakan bintang itu untuk 3 kepentingan. Jadi bintang itu Allah ciptakan dalam berapa kepentingan? 3. Nomor 1, khalaqahallahu zinatan lis-sama. Allah ciptakan sebagai keindahan untuk langit. Ini loh Pak. Maka orang itu jangan dilarang rumahnya bagus. Ini menyelisihi fitrah. Menyelisihi apa? Fitrah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah suka dengan yang apa? Yang indah. Maka ketika Allah menciptakan langit, Allah tidak ciptakan begitu saja. Allah kasih perhiasan, Allah kasih keindahan, dikasih apa? Bintang-bintang. Nah, cuma bintang ini Pak akan lebih spesial kalau panjenengan lihat. Ketika panjenengan ngelihat bintang itu di tempat yang gelap, maka cahayanya lebih apa? Lebih kelihatan. Kalau di kota-kota wis gak sepiro, tidak seberapa menyala sudah. Karena apa? Kalah dengan cahaya yang ada di daratan ini. Itu kalau pas panjenengan di pinggir pantai, panjenengan di puncak gunung, itu kalau panjenengan ngelihat bintang-bintang itu, masya Allah, indahnya luar biasa ya. Jadi yang pertama menurut Imam Qatadah, Allah menciptakan bintang untuk 3 keperluan. Yang pertama untuk hiasan langit. Yang kedua, warujuman lisyayatin, pelempar setan. Jadi sebagai senjata untuk melempari setan. Yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha. Alamat artinya apa? Petunjuk. Yang dengan petunjuk tadi, para nelayan dan selain nelayan itu bisa menentukan arah. Faman ta'awwala fiha ghaira dzalika faqad qala bi ra'yihi wa akhta'a haddahu. Ini Imam Qatadah yakin betul ini. Barang siapa mengatakan selain seperti ucapan saya, maka dia salah. Maka dia salah. Karena tidak ditemukan di dalam Al-Quran fungsi bintang yang keempat itu tidak ada. Maka fungsinya cuma berapa? Cuma 3. Nomor 1, hiasan untuk langit. Nomor 2, melempar setan. Yang ketiga, sebagai penunjuk arah. Wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi, rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Maka dia menyia-nyiakan waktu aja. Kalau nyari fungsi bintang selain yang 3 ini, itu umurnya sia-sia katanya. Kenapa? Karena tidak mungkin ada selain yang 3 ini. Sekarang ayat yang baru, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam. Hati-hati. Wa bi'sal masir. Kalimat wa bi'sal masir ini ada
takwil yang indah. Ini merupakan bantahan kepada orang kafir yang menganggap mereka tidak akan dibangkitkan. Sementara ketika Allah berfirman wa bi'sal masir, neraka itu tempat kembali, seburuk-buruknya tempat kembali, seburuk-buruknya tempat, maka menunjukkan bahwa mereka bakal pulang. Mereka bakal apa? Bakal pulang. Nah ini maka untuk kita juga harus dipelajari, Pak. Urip di dunia cuma sebentar. Selama-lamanya kita hidup di dunia, naik di atas 60 tahun nikmatnya hilang. Di atas 60 tahun nikmatnya sudah mulai hilang. Saya punya guru di Kasembon, umurnya 72, sehat walafiat. Sehat walafiat. Tapi ya gitu, makan tidak seperti dulu. Sekarang tidak kayak dulu, Ustaz. Sekarang makan sedikit aja kadang-kadang sudah mulai perut tidak kuat. Nanti bangun begitu. Abah saya alhamdulillah atalallahu fi umrihi, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam sehat walafiat dan ibadah. Usianya 75, saya ngontroli tukang. Saya kewarang mbek tukang. Nah, tapi kemudian sudah tidak sama dengan panjenengan yang umurnya 33, 27, 19, 42, tidak akan sama. Karena apa? Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, a'dzarallahu mra'an akhara ajalahu ila sittina sanatan. Allah tidak akan menerima uzurnya seorang manusia. Artinya tidak diterima sama Allah uzurnya itu apa? Kalau dia jahat, Allah tidak akan ampuni. Tentu kalau dia tidak tobat. Kalau tobat ya semuanya pasti diampuni. Ketika umurnya sama Allah dipanjangkan sampai 60 tahun. Jadi sampai 60 tahun tetap jahat. Itu kata Allah, kalau dia meninggal tidak tobat, kecil kemungkinan sama Allah diampuni. Dalam riwayat yang lain, ini juga ucapan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad juga, dan dalam kitab Minhajul Qasidin juga, dibilang apa? Orang itu kalau sampai umur 40 dan belum nampak kedewasaannya, maka siap-siap menempati tempat duduknya di api neraka. Jadi kalau sudah lewat 40 belum nampak apa? Kedewasaannya, kata Imam Ghazali, nampaknya kamu sudah siap-siap aja menempati tempat dudukmu di dalam api neraka. Coba yang di atas 40 angkat kaki. Ini rata-rata di atas 40 ini ya. Saya masih kurang 13 hari. Itu belum apa suudzon sudah. Nah, itu sudah bahaya. Artinya umur itu ya anugerah dari Allah. Maka kalau tidak dimanfaatkan dengan baik ya sudah akan sia-sia. Ini tadi sholat maghrib. Misalkan ada di antara kita yang sholatnya terlambat, terus kepingin baleni, aku kepingin sholatnya gak terlambat, bisa apa enggak? Enggak bisa sudah, padahal baru maghrib tadi. Tadi subuh, yang keturun, karipan, bangun-bangun jam 5 kurang seperempat, yang biasanya dia subuhan berjamaah, kemudian dia nyesel, kok keturun, gak masang alarm, tadi malam nonton champion, nonton ini, nonton itu, segala macam. Bisa balik untuk minta kepada Allah subuh lagi? Tidak bisa. Apa yang sudah lewat, maka sebagian dari umur kita hilang. Maka jangan lewat kecuali untuk kebaikan. Minimal lisan ini jangan kering dari apa? Zikir. Jangan kering dari zikir. Maka saya sarankan, ini serius ini, biar dibilang bid'ah, na'udzubillah min syarri dzalik. Antum kalau di mobil bawa tasbih. Apalagi kalau mobilnya Matic, enak, tinggal gas rem, tangan satu bisa Pak Iskan pegang tasbih. Nanti antum terpacu untuk zikir, sholawat lah. Setelah satu putaran kan 99, ditambahi satu berapa? Nanti masa cuma 100, selama jalan saya mau wiritan terus. Itu insya Allah termotivasi. Karena apa? Di jalan ini kalau tidak dipakai kebaikan, ya nonton YouTube. Lihatnya apa? YouTube saya ini Pak tuh minta ampun. Kuota habis di mobil. Kuota habis di mana? Di mobil. Jalan Kasembon Malang Kasembon Kediri. Ini YouTube tidak berhenti, tapi sudah pelan-pelan mulai dirubah. Karena bahasa kita kadang-kadang kita terlalu saklek. Dianggap tasbih
haram secara mutlak. Lah, tidak begitu ya. Sudah, maka dibilang wa bi'sal masir. Maka sepanjang-panjangnya panjangan hidup di dunia, pada akhirnya apa? Bakal pulang ke akhirat. Maka Allah bilang wa bi'sal masir. Itu kalau neraka. Tapi kalau surga, ya tentu tempat kembali yang terbaik. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan untuk mereka orang-orang yang kafir bi rabbihim, kepada Tuhan mereka. Rukun iman ada berapa? Berapa bulan nak ngaji? Jangan kayak ya yang kurang-kurangi suara ya. Rukun iman ada 6. Diringkas dari yang 6 sisa 2. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Jadi ringkasan dari yang 6 tadi berapa? 2. Maka itu banyak sekali hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hendaknya memuliakan tetangganya, tamunya, hendaknya dia berbicara yang baik atau lebih bagus, dia macam-macam, karena itu rangkuman dari iman. Maka dikatakan di sini walil ladzina kafaru bi rabbihim, dan untuk mereka orang-orang yang kafir terhadap Tuhan mereka, azabu jahannam. Mereka bakal mendapatkan azab apa? Jahannam. Kalau pakai penafsirannya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, orang yang kufur kepada Allah itu azab jahannamnya bukan cuma di akhirat, tapi mulai di mana? Di dunia. Mulai di dunia. Bisnis gagal, sumpek, karena tidak ngerti iman. Sakit parah, takut mati, tidak ngerti iman. Tidak kenal kepada Allah bahwa semua oleh Allah telah ditetapkan. Mulai kita sebelum lahir sampai kita nanti meninggal dunia. Kalau orang iman sama Allah, di dunia tenang. Dan akhir-akhir ini banyak jamaah pengajian itu, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah memberikan keselamatan dan kesehatan buat semua ya. Itu dapat info dari WA, diberitahu ibu-ibu segala macam, mulai banyak yang sakit. Dan rata-rata yang kami dengar kanker. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ada yang kanker usus, ada yang kanker macam-macam. Lalu ada salah satu ibu-ibu itu yang saya pesan sama dia lewat ibu-ibu yang lain. Sebelum Ramadan kemarin meninggal dia. Tapi Masya Allah beruntung. Yang nyolat itu Masjid Manarul Islam, tahu? Sawu Jajar. Itu penuh masjidnya. Masya Allah. Itu saya bilang sama dia, saya lupa namanya Bu siapa. Saya bilang, Bu, jangan khawatir. Sakit itu tidak mempercepat ajal. Anda kerosot sakit kanker, maka pikirannya mesti apa? Duh, mati. Gak ketemu anak, gak ketemu putu, gak ketemu pasangan, bakal dewean di alam kubur. Padahal sakit tidak sakit, ajal tidak akan maju, tidak akan mundur. Tidak akan maju, tidak akan mundur. Itu kalau orang iman. Kalau orang iman tenang di dunia. Tapi kalau tidak iman, di dunia diazab sama Allah seperti masuk neraka jahanam. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Kenikmatan orang yang baik itu mulai dunia sampai akhirat. Dan kecelakaan orang yang jahat itu mulai dunia sampai akhirat. Maka kalimat ojo leren dadi wong apik itu ya memang betul. Kenapa begitu? Karena selama Anda baik, selama itu Anda berhak dapat kebahagiaan. Tapi wis mulai politik-politikan dalam tanda kutip ya. Bukan politik yang pilpres, bukan, tapi apa? Wis mulai ngakali kono, ngakali kene, ngatur kono, ngatur kene, siasat sana, siasat sini. Tidak bakal tenang hidup Anda. In asabahu sarra syakar wa in asabathu dharra sabar. Orang beriman itu kalau kena kesulitan sabar, kalau kena kebaikan syukur. Maka keduanya untuk orang yang beriman karu-karunya apik. Kesulitan kalau disabari jadi pahala, kenikmatan kalau disyukuri juga jadi pahala. Yaqulu ta'ala a'tadna
lilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir, ay bi'sal ma'al wal munqalab, seburuk-buruk tempat kembali dan seburuk-buruk tempat berangkat. Jadi munqalab itu tempat kembali, inqalab itu seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian idza ulqu fiha, na'udzubillah, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka jahanam tadi, idza ulqu fiha, dan apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka jahanam tadi, sami'u laha syahiqan, maka mereka mendengar suara syahiq. Syahiq itu suaranya api. Api kalau membara apa suaranya? Itu namanya apa? Syahid. Wahiyat tafur, dalam keadaan neraka itu menyala-nyala. Jadi suaranya mengerikan betul. Suara yang sangat mengerikan. Dan suaranya neraka itu dan aromanya neraka serta panasnya neraka itu Rasul katakan bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Sekian dan sekian itu maksudnya apa? Dari jarak yang sangat jauh. Untuk siapa merasakan itu? Untuk orang yang memang bakal kembalinya ke dalam neraka. Tapi untuk orang yang bakal kembalinya ke surga, maka dia telah mencium bau surga walaupun dari jarak yang sangat jauh. Dan itu dimulai dari mana? Ingat, al-qabru ula manazilil akhirah. Kuburan itu adalah level tingkatan akhirat yang nomor satu. Dikatakan oleh para ulama dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwali al-Mauta, itu dibilang kalau kuburannya selamat, di kuburan selamat, maka berikutnya lebih selamat, lebih ringan. Tapi kalau di kuburannya celaka, maka yang setelah kuburan semakin berat. Itulah kenapa kalau orang kafir, dia di alam kubur, dia tidak kepingin kiamat. Betul apa enggak? Karena dia tahu kuburan saja berat, setelahnya akan lebih berat. Tapi kalau orang beriman, dalam hadis disebutkan apa? Dalam hadis riwayat Muslim, Rabbi aqimis sa'ah. Kalau orang beriman di kuburan, dalam keadaan kuburannya penuh dengan kenikmatan, dia ngomongnya apa? Ya Allah, percepatlah bangkitnya hari kiamat. Karena dia tahu kalau di sini selamat, berikutnya lebih enak. Nah, maka hati-hati kuburan ini. Maka surat Al-Mulk ini ya betul-betul jimat yang jangan ditinggal ya. Baca sebelum tidur minimal wis. Bacalah satu kali. Kalau Anda tidak mau baca yang lain, minimal apa? Al-Mulk. Apalagi kalau sampai hafal. Alhamdulillah. Maka keutamaannya kemarin apa? Allah tidak akan mengazab di alam kubur seseorang yang di dalam jauf itu dalam hatinya itu tersimpan surat Al-Mulk. Lewat manapun malaikat mau masuk, ditutupi sama surat Al-Mulk. Dibilang tidak boleh lewat sini. Mau lewat tempat lain, tidak boleh lewat sini. Sampai akhirnya malaikatnya pergi, tidak jadi mengazab dia, karena diselamatkan oleh surat Al-Mulk. Dikatakan di sini, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan. Qala Ibnu Jarir, yakni as-siyah. Jadi menurut Ibnu Jarir bukan suaranya api, tapi syahiq. Syahiq itu apa? Siyah. Siyah itu teriakan. Suara apa? Teriakan. Enggak tahu ya, antum pernah dengar videonya apa enggak? Tsunami Aceh tahun 2004. Dapat videonya yang ketika orang lari sambil teriak-teriak kayak udah kiamat tuh. Teriak-teriak. Bahkan ada yang sampai anaknya itu ditinggal di belakang. Saking kepingin selamatnya si bapak ini, anaknya ditinggal. Sampai teriakannya itu teriakan bukan cuma suara, tapi histeris, rasa takut yang karena itu keluarnya dari hati. Maka kita yang mendengarkan itu melok merinding. Itu baru teriakan tsunami. Nanti hari kiamat lebih berat lagi. Nanti di hari kiamat ketika masuk neraka, syahid itu siyahu ahlinnar, teriakannya penghuni neraka, dalam keadaan tidak akan dikurangi sedikit pun azab untuk mereka. Na'udzubillah min dzalik. Wa hiya tafur
dalam keadaan wahiyat tafur, artinya dia itu menyala-nyala. Qala ats-Tsauri yaghli bihim kama yaghli al-habba al-qalilu fil ma'il kabir, fil ma'i al-kathir. Itu katanya Al-Imam Ats-Tsauri, bergejolaknya api neraka itu ketika di dalamnya ada manusia, itu bayangkannya seperti ini, perumpamaannya seperti Anda masukkan biji kacang hijau, biji apa? Kacang hijau, masukin 7 butir, 9 butir, 10, pokok sedikit ya, masukkan ke dalam panci yang besar, masukkan air sampai penuh, kemudian airnya mendidih. Lihat itu, kacang hijau itu nasibnya kayak apa? Yaitu namanya tafur. Jadi muter tidak karuan, tafur, menyala-nyala. Dan ingat, bahan bakarnya siapa? Manusia. Sehingga ketika mereka itu loncat-loncat pergi, itu menjadikan apinya semakin besar, mumbul tambah gede. Dia tidak ditinggalkan sedikit pun oleh api itu. Na'udzubillah min dzalik. Wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaidh. Oh, ini berat ini. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sampai penghuni malaikat penjaga neraka itu kaget. Kamu kan dengar berita neraka seberat ini, kamu kan tahu amal apa yang menjadikan kamu masuk ke tempat ini, kamu kan tahu bagaimana caranya menghindari biar tidak masuk ke neraka ini, tapi kok kamu sampai masuk ke sini? Alam ya'tikum nadhir. Bukankah dulu waktu di dunia sudah ada yang memberi peringatan? Jadi malaikat itu sampai merasa apa? Kok keterlaluan kamu ini, gitu loh. Kok sampai keterlaluan, sampai apa? Heran. Nah, maka dibilang takadu tamayyazu, hampir saja. Tamayyazu ini fa'ilnya kembali kepada an-nar, neraka. Hampir saja neraka itu tamayyaz. Tamayyaz itu artinya pecah. Bayangin, nerakanya itu sampai hampir pecah, ngempet karena geram kepada orang-orang yang masuk ke dalamnya. Beda dengan surga. Surga itu saking senengnya dengan penghuninya, maka surga itu berhias, disebutkan dalam riwayat. Jadi kalau ada orang mau masuk ke dalamnya, surga itu apa? Berhias. Zayyanat. Surga itu berhias. Untuk panjenengan yang nanti insya Allah bakal masuk, insya Allah antrinya nanti di belakang saya semua. Allahumma amin. Ya bareng-bareng lah ya, softnya kayak soft sholat ya, belum. Tapi insya Allah saya satu di atas ini. Ya tidak apa-apa, yang penting surga ya. Karena surga itu orang yang surganya paling rendah, itu dia kaget. Ya Allah, amalan apa ya Allah? Kok sampai saya masuk surga paling tinggi tuh? Padahal paling rendah. Tapi dia merasa apa? GR dia. Memang luar biasa. Saya waktu sholat di Al-Irsyad dulu, terawih malam sampai kemeng sikilku. Ya ternyata mungkin gara-gara itu saya masuk Firdaus. Padahal bukan Firdaus. Neraka yang paling rendah. Sebaliknya neraka juga gitu. Orang yang diazab di dalam neraka dengan azab yang paling ringan, itu sampai protes dalam tanda kutip kepada Allah Ta'ala. Perasaan dosa saya biasa ya Allah, kenapa kok diazab dengan azab yang paling berat di neraka ini dibandingkan orang lain? Padahal azabnya dia yang paling rendah. Nah, maka sudahlah, dunia ini hiburan aja, gak usah nemen-nemen ya. Waktunya kerja, istirahat, waktunya buat keluarga ya sama keluarga, waktunya ngaji, waktunya ibadah ibadah. Jadi yang proporsional. Allah tidak minta panjenengan 24 jam ngaji terus ya enggak. Allah minta yang proporsional aja. Ada waktu buat kerja, istirahat, olahraga, keluarga, ibadah, semuanya proporsional. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Hampir saja neraka itu pecah. Karena apa? Ghaidh. Wal kadhiminal ghaidh. Karena marah neraka itu. Kok sampai kamu bisa masuk sini dulu? Kullama ulqiya fiha faujun. Ketika dilemparkan ke dalamnya fauj itu apa? Rombongan. Jadi masuk neraka itu zumaro itu apa? Berjamaah. Maka duduk Anda dengan siapa itu yang nanti menentukan posisi Anda.
Maka ingat waktu SD, posisi menentukan prestasi. Wabil khusus ketika ujian. Iya Banda. Saya pernah sekali nyontek, ya gak sekali, berkali-kali. Cuma yang saya ingat yang ini. Pernah pas nyontek itu sama teman saya, karena dia mangkel tak contek, tak kerpek. Kayak dia nggarap, dicoreti kertas itu. Tapi di ngawur sama dia. Saya selesai, dia belum kumpulkan, saya kumpulkan dibusuk beda itu. Saya lihat dari luar, minta di MMA ini anak ini. Ya sudah, nilai dapat berapa? 3 atau 4. Na'udzubillah. Nah, maka masuk surga itu apa? Masuk neraka, masuk surga itu sama. Zumara, rombongan, jamaah. Kalau di sini kalimatnya kullama ulqiya fiha faujun, fauj, sekelompok manusia ketika dilemparkan ke dalam neraka itu, sa'alahum khazanatuha, mereka akan ditanya oleh malaikat penjaga neraka. Siapa? Malaikat Malik. Disebutkan dalam Al-Quran, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Sampai penghuni neraka itu saking tidak kuatnya, itu malaikat Malik diteriakin dari dalam neraka, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Malik, bilang sama Tuhanmu suruh bunuh saja kami ini sekalian. Saking tidak kuatnya. Antum pernah lihat orang sakit parah sampai dia merasa wes mati air apa-apa. Sampai dalam koran-koran kan ada berita gara-gara sakit mah parah menaun, seorang laki-laki ditemukan mati bunuh diri. Baru sakit mah, gak kuat. Dia merasa mati itu lebih menenangkan buat dia. Sampai nanti penghuni neraka jauh lebih parah dari itu. Mereka bilang, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, Tuhanmu itu ngomong sama Tuhanmu, suruh sekalian saja apa? Dibunuh aja saya ini. Tapi dibilang apa? Tidak ada kematian di neraka maupun di surga. Terakhir, sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir, mereka ditanya oleh penjaga neraka, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Maksudnya siapa? Maksud yang di nomor 1 pada tafsir ayat ini adalah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tapi kalau ditafsirkan secara umum, ya mereka yang mengingatkan kita tentang akhirat. Maka dikatakan di sini aitagadu tanfasilu ba'duha min ba'd. Neraka itu hampir terpecah bagian-bagiannya min syiddati ghaidhiha alaihim wa hanaqiha bihim, karena kerasnya kebencian dan kemarahan neraka kepada penghuninya. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Maka dikatakan di sini setiap ada orang yang masuk ke dalamnya itu sampai malaikat Malik itu merasa aneh, kok bisa kalian sampai masuk neraka? Bukankah telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Maka hadirin sekalian, peringatan itu pahit kalau dilaksanakan, tapi akibatnya manis. Maka saya dapat ilmu bagus kemarin dari Ustadz Abdul Aziz waktu pengajian di Masjid Nur Solihin. Beliau bilang begini, man yaf'al ma yasha yalqa ma lam yasha. Man yaf'al ma yasha'u yalqa ma lam yasha. Apa artinya? Orang itu kalau senantiasa melakukan apapun yang dia inginkan, dia akan mendapati apa yang tidak dia inginkan. Dan itu tidak bisa dihindari. Jadi orang kalau ketika di dunia melakukan kepingin iki, lakoni, kepingin iki, ngelakoni. Pokok kepingin apapun yang dia inginkan dilakukan. Yalqa ma lam yasha. Dia akan mendapati apa yang tidak dia inginkan. Minimal nanti di akhirat dia akan mendapati apa yang tidak dia
inginkan. Nas'alullah salamata wal afiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat ya rabbana ya qadiyal hajat. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين الكفر والكافرين أعداءك أعداءنا أعداء الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم اكتب لهم النصر والتمكين برحمتك وقوتك وعزتك يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ونعوذ بك من النار. ونعوذ بك من النار. اللهم يا حبيب قلوبنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.